Kemudian untuk ini definisi logaritma A dengan bilangan pokok G yang memangkatkan G sama dengan A, maka G dari G log A sama dengan A. Definisi ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Jika N sama dengan G log A, disubstitusikan ke persamaan G pangkat N sama dengan A, maka diperoleh, nah ini penulisannya ini kurang ke atas ya. Jadi ini G pangkat N nah ini dia harusnya di atas. Nah, seperti ini. Jika G pangkat N sama dengan A, di mana N-nya adalah G log A, bisa kita tuliskan seperti ini. G pangkatnya G log A, maka hasilnya adalah A. Ya. Kemudian kita bisa lihat, ini ada sifat-sifat. Nah, yang pertama, jika A sama dengan G pangkat N, disubstitusikan ke persamaan N sama dengan G log A, maka diperoleh G log G pangkat N sama dengan N. Oke, kita langsung contohnya saja biar mudah. Contoh, misalkan kita punya 16 sama dengan 4 pangkat 2. 4 pangkat 2. Nah, di sini kalau kita mau bentuk dalam logaritma, maka kita peroleh bilangan pokoknya adalah 4 ya. Berarti ini kita tulis nilai A-nya ini adalah 16. Berarti log 16 ya, karena A-nya ini adalah 16, jadi kita tulis di sebelahnya log, kemudian yang di atasnya ini adalah bilangan pokoknya. Bilangan pokok dari pangkat ini adalah 4, maka kita tulis di sini 4. Nah, jangan lupa 4-nya kita buat di atas. Nah, 4 log 16 di sini sama aja dengan kita bisa tulis 16-nya ini kita buat dalam bentuk pangkat, yaitu bentuk pangkat dari 16 itu berapa? Yaitu 4 pangkat 2. Berarti di sini kita tulis 4 2-nya kita tulis sebagai pangkat. Nah, di sini 4 log 4 pangkat 2. Nah, kita bisa lihat di sini kan 4 bilangan pokok dan 4 dari bentuk pangkatnya ini udah sama ya kan, 4 log 4. Maka hasilnya adalah langsung kita bisa lihat di sini 2-nya bisa kita turunkan. Agar lebih mudah, pangkat 2-nya ini bisa kita turunkan 2 kali. Nah, kita tulis bentuk logaritmanya. Di sini adalah 4 log 4. Nah, hasilnya adalah
Kalau ini sudah sama, 4 yang bilangan pokok dan 4 yang di bawah ini sudah sama, maka nilainya adalah 1. Jadi kita bisa tulis 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, sekarang contoh lagi, misalkan kita punya 9 atau misalkan 4 sama dengan 2 pangkat 2. Kita akan membentuk tulisan ini, bentuk ini persamaan ini menjadi logaritma. Maka kita tulis bilangan pokoknya berapa? Di sini pangkatnya ada, bilangan pokoknya adalah 2. Jadi bisa kita tulis di sini 2 log 4. Ya, 4 adalah hasil perpangkatan sama dengan, nah, jangan lupa 2-nya ditaruh di atasnya. 2 log 4 di sini bisa kita tulis 4-nya bentuk perpangkatan dari berapa? Yaitu dari 2 pangkat 2. Nah, ini kita tulis 2 pangkat 2. Sama dengan 2-nya ini bisa kita taruh di bawah ya. 2 kali 2 log 2. Yaitu sama dengan 2 kali. Nah, ini sudah sama ya bilangan pokoknya dan bilangan yang di bawahnya ini. Sehingga ini menjadi 1. 2 kali 1 sama dengan 2. Contoh lagi misalkan. Contohnya misalkan di sini saya ambil 2 pangkat 3, yaitu 8 sama dengan 2 pangkat 3. Maka kalau kita buat dalam bentuk logaritma, di sini kita lihat bilangan pokoknya 2, berarti kita buat menjadi 2 log. Nah, hasil perpangkatannya yaitu 8, maka kita masukkan di sini 8 sama dengan 8-nya kemudian kita ubah menjadi perpangkatan dari 2, yaitu 2 pangkat 3. Ini kita tulis dulu. 8-nya kita ganti dengan 2 pangkat 3. Nah, kemudian 3-nya kita turunkan ya, berarti 3 kali 2 log 2. Nah, di sini. Ini bilangan pokoknya dan bilangan numerusnya ini sudah sama ya. Sehingga ini bisa kita buat 3 kali 1, yaitu sama dengan berapa? Sama dengan 3. Nah, sekarang bagaimana ini untuk yang sifat kedua, jika A sama dengan G pangkat 1, disubstitusikan ke persamaan 1 sama dengan G log A, maka diperoleh G log G pangkat 1 sama dengan 1, atau G log G sama dengan 1. Nah, ini sama seperti yang kita gunakan tadi ya. Ini kita buat dalam bentuk pangkat dan bentuk numerusnya yang sama. Itu. Ini untuk contohnya, saya beri contoh dulu. Misalkan kita punya bentuk pangkat. Misalkan di sini 4 sama dengan
4 pangkat 1. Maka bentuk pangkatnya kita ubah di sini 4. Bilangan pokoknya 4 ya, berarti kita buat 4 log 4. Nah, 4-nya yang di atas ini sebagai bilangan pokok ya. 4 ini sama dengan 4 ini. Nah, yang saya terbalik ini. Kemudian 4 yang di sebelah kanan sama dengan hasil perpangkatan. Nah, di sini bisa kita ubah, yaitu bilangan numerusnya kita ganti dalam bentuk pangkat. Dia 4 saja, berarti sama aja dengan 4 pangkat 1. Nah, 4 pangkat 1 ini sama dengan satunya kita taruh di bawah, ya di depan, berarti 1 kali 4 log 4. Karena ini bilangan pokok dan numerusnya sudah sama, maka ini hasilnya berangkat 1, sehingga 1 kali 1 sama dengan 1. Kemudian untuk sifat selanjutnya ini, jika 1 sama dengan G pangkat 0, disubstitusikan ke persamaan 0 sama dengan G log 1, maka diperoleh G log G pangkat 0 sama dengan 0. Contohnya adalah, misalkan kita punya 1 sama dengan 2 pangkat 0 atau 3 pangkat 0. Maka di sini kita masukkan ke persamaan logaritma, bentuk logaritma, berarti 3-nya ini adalah bilangan pokok, berarti 3 log 1, ya, 3-nya ini di atas, sama dengan, kemudian ini kita tulis, satunya kita ganti dengan 3 pangkat 0. Nah, di sini 0-nya kita taruh di depan bawah, berarti 0 kali 3 log 3. Ini sudah sama antara basisnya dan numerusnya, sehingga bisa kita tulis 0 kali 1 sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat untuk sifat-sifat selanjutnya. Nah, untuk sifat-sifat selanjutnya, di sini ada aturan bahwa G harus lebih dari sama dengan 0 dan G tidak sama dengan 1 ya, atau bilangan pokoknya harus positif selain 0 dan 1. Nah, sekarang untuk yang pertama, G log A kali B sama dengan G log A plus G log B. Nah, ini contohnya sebagai berikut. Misalkan kita punya misalkan ini 2, misalkan kita ganti 2 log ini, misalkan 2 log 20. Maka hasilnya bisa kita buat atau gini aja, 2 log 4 kali 5. Ini bisa kita ubah menjadi 2 log 4, ya kan? Atau gini aja, ini awalnya 2 log 20 sama dengan
20-nya kita buat dalam bentuk perkalian berapa? Yaitu 4 kali 5. Nah, di sini bisa kita uraikan menjadi 2 log 4 ditambah 2 log 5. Seperti itu. Kemudian contoh yang sifat yang kedua yaitu G log A per B sama dengan G log A min G log B. Nah, contohnya sebagai berikut. Misalkan kita punya 3 log, misalkan di sini 3 log 15 per 4. Nah, di sini bisa kita uraikan menjadi 3 log 15 dikurangi 3 log 4. Kemudian sifat yang ketiga, jika G log A pangkat N sama dengan N kali G log A. Sebagai contoh berikut. Misalkan kita punya 2 log 3 pangkat 5. Nah, bentuk ini bisa kita ubah atau kita uraikan menjadi 5-nya kita turunkan ke bawah pangkat yang numerusnya, berarti ini 5 kali, ya, ini dihubungkan dengan tanda kali, 5 kali G log A. Di sini kita ganti G-nya adalah 2 log 3. Oke, seperti ini. Kemudian untuk yang sifat keempat, nah ini G-nya bilangan positif selain 0 dan 1, kemudian A bilangan positif, M-nya adalah bilangan real, N-nya bilangan asli dengan N lebih dari sama dengan 1. Oke. Nah, ini yang perlu kita lihat. Selain G-nya ya, nanti bilangan numerusnya adalah yang sebelah logaritma ini dia harus bilangan positif, tidak boleh bilangan negatif di sini ya, karena aturannya memang seperti itu, tidak boleh bilangan negatif, tapi harus bilangan positif ya. Kemudian di sini untuk sifat yang 4.1 kita punya G log akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, di sini kenapa dapat seperti ini? Yaitu karena kita ubah dulu ya. Nanti kita ubah dulu pangkatnya ini menjadi, bentuk akarnya ini menjadi A pangkat M per N. Kemudian baru nanti kita ubah dalam bentuk ini. Oke, kita perjelas dulu kenapa bisa dapat seperti ini ya, untuk yang pertama ya. Jadi gini, ini kemudian kita ubah dulu. Nah, ini pangkat A, akar pangkat N dari A pangkat M, kita ubah. Kita ubah menjadi di sini, ini A, ini pangkatnya kita tulis M per N. Sehingga di sini sama saja dengan M per N-nya kita turunkan ke bawah. Nah,
M per N-nya kita turunkan ke bawah, kemudian kita kalikan dengan G log A. Ini hampir sama sifatnya seperti yang nomor 3 ya, tapi bentuknya di sini pangkat dari numerusnya ini bilangan pangkat dengan pangkatnya adalah dalam bentuk pecahan gitu ya, hampir sama dengan yang ini. Bersama dengan ini, tetapi bedanya hanya N-nya ini dalam bentuk pecahan. Kalau yang 4.1 ini. Contoh. Misalkan saya punya di sini log 2-nya menjadi bilangan pokok, 2 log, misalkan ini adalah bilangan 5 pangkat 2, sehingga ini akan menjadi 2 log, kemudian bentuk akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2 ini kita bentuk dalam perpangkatan tanpa akar. Ini 5. Kemudian pangkatnya ini yang di dalam, perpangkatnya yang di luar ini. Ini adalah 2/3. Sehingga menjadi 2/3 kali 2 log 5. Seperti itu. Nah, ini jangan lupa ada tanda kalinya. Ini juga. Gitu. Sekarang sifat yang 4.2 di sini ternyata bilangan pokoknya juga dalam bentuk perpangkatan. Nah, di sini bentuknya menjadi M per N. M itu adalah pangkat yang numerus, N adalah pangkat yang di sini di bilangan pokoknya. Kemudian kali G log A. Contohnya sebagai berikut. Kemudian ini kita buat, nah ini kita buat dulu. Misalkan ini 8 log 25 misalkan. Nah, 8 ini kan sebagai bilangan pokoknya. Nah, ini bentuk seperti ini kan bisa kita ubah ya. 8 itu perpangkatan dari berapa sih? Oh ya, 8 itu perpangkatan dari 3. Nah, oh, nulisnya harus dengan equation. Oke, berarti kita pakai ini ya. Nah, di sini 8-nya yaitu kita ubah menjadi 2 pangkat 3 log 25 kita ubah menjadi 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 sama dengan, nah di sini pangkatnya yang numerus kita buat dalam bentuk pecahan dengan pangkatnya yang bilangan pokok. Jadi kita bisa tulis 2/3 ya, 2-nya dari yang pangkat 5 ini. Kita tulis 2, yang bawah ini adalah 3.
kemudian kali, kita tulis dalam bentuk logaritmanya ini yaitu 2 log 5. Jangan lupa 2-nya berada di atas. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian contoh yang 4.3 di sini, bagaimana jika pangkat yang ada di numerus dan pangkat yang ada di bilangan pokok sama, ya. Sehingga bisa saya tuliskan contohnya ini, saya pakai ini aja ya. Saya ubah di sini untuk contohnya. Misalkan ini 2, ya. Ini misalkan 2 log 3, di mana 2 log 3, ini misalkan bolehlah 8 ya. Ini misalkan 27. 8 itu adalah 2 pangkat 3. 27 itu adalah 3 pangkat 3. Nah, sekarang pangkatnya yang numerus saya taruh di sini ya. Saya bentuk pecahan. Saya buat pecahan dalam dengan pangkat dari bilangan pokok sehingga 3/3. 3-nya yang atas dari 3 pangkat 3. 3-nya yang bawah dari 2 pangkat 3. Sehingga 3/3 kali 2 log 3. Dimana 3/3 itu berapa? Yaitu 1. Sehingga 1 kali 2 log 3 sama dengan 2 log 3 itu sendiri. Nah, sekarang untuk yang kelima yaitu bilangan real positif. Ini A log B kali B log C sama dengan A log C. Contohnya adalah sebagai berikut. Misalkan kita punya ini 2 log 3. Ini kali ya, tandanya harus kali, tidak boleh tambah, kurang, bagi. Kemudian di sini dilanjutkan dengan 3 log 5. Maka hasilnya, lihat di sini bilangan numerus kali bilangan logaritma selanjutnya, bilangan pokoknya sama dengan bilangan numerus logaritma sebelumnya. Maka hasilnya adalah menjadi 2 log 5. Nah, sekarang untuk nomor 6. Di sini A log B sama dengan P log A. P log B per P log A. Oke, kita buat contohnya, yaitu sebagai berikut. Misalkan kita punya di sini adalah 6. Misalkan 6 boleh 6 log 7. Nah, seperti ini boleh ya, kita ambil nilai P sembarang ya, nilai P sembarang di mana dia lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Nah, ini misalkan kita ambil 2. Misalkan 2 log 6 per 2 log 7. Boleh seperti ini ya. Contoh lain. Contoh lain misalkan ini 9 log 27. Nah, untuk membuat dalam bentuk ini ya, kita memilih B adalah pilih bilangan yang bisa kita tentukan nilai logaritmanya dari bentuk ini ya kan. Ini kan ini saya kosongi dulu ya, misalkan ini N, masih tetap N.
Masih tetap N. Di sini kita masukkan log 9 per log 27. Kira-kira angka berapa yang kita bisa masukkan sebagai bilangan pokok agar nanti nilai di atas ini bisa menghasilkan sebuah bilangan gitu. Di sini yang paling tepat nilai N-nya adalah 3. Nah, kita bisa tulis 3 log 9 per 3 log 27. 3 log 9 yaitu berapa? 9-nya bisa dibuat 3 pangkat 2 ya kan? Sehingga nilainya sama dengan berapa? Bisa kita tuliskan di sini. Nah, kita uraikan. Di sini 9-nya bisa kita buat 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Kemudian 27-nya bisa kita buat dalam bentuk 3 pangkat 3. Sama dengan bentuk ini. 2-nya bisa kita taruh di bawah, berarti 2 kali. Nah, kemudian 3-nya di sini bisa kita taruh di bawah, yaitu 3 kali 3 log 3. Perhatikan bahwa 3 log 3 sama dengan 1, sehingga ini menjadi 2 kali 1, yang bawah 3 kali 1 sama dengan 2 per 3. Seperti itu.